Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvina dengan NIM 2357301123. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi di pertemuan kedua mata kuliah framework, yaitu konsep MVC. Jadi, MVC ini adalah sebuah arsitektur dalam proses pengembangan aplikasi, di mana program itu akan dibagi menjadi 3 komponen. Jadi ada komponen model, ada komponen untuk controller, dan komponen untuk view. Kenapa dipisah-pisah? Jadi ketiga komponen ini punya fungsi masing-masing. Yang pertama nih model. Model ini bertanggung jawab pada database yang dimiliki pada keseluruhan aplikasi. Jadi semua data itu disimpan dalam model. Kemudian ada view. View itu adalah yang bertanggung jawab pada bagian user interface atau halaman yang berinteraksi langsung sama user. Misalnya kita masuk ke aplikasi, terus halaman aplikasi yang bisa kita lihat itu namanya itu bagian view gitu. Kita atur tampilannya bagaimana, nah itu berhubungan sama view. Kemudian controller itu adalah yang menjadi penghubung antara view dan model. Contoh dari bagian controller ini yang menjadi penghubung antara model dan view adalah ketika pengguna itu melihat sebuah tampilan aplikasi di mana ada sebuah button yang dapat diklik. Nah, yang diklik tadi akan diarahkan oleh controller, itu akan dibaca ke model, kira-kira itu akan diarahkan kemana. Kemudian dari model itu oleh controller akan ditampilkan ke bagian view. Jadi itu akan menjadi penghubung antara view dan model. Jadi MVC ini sangat penting digunakan. Kenapa? Karena dengan adanya 3 komponen dengan fungsinya masing-masing ini dapat memudahkan kita untuk menulis kode, semua terstruktur. Jadi kita bisa ngerjain satu bagian tanpa harus mengganggu bagian yang lain, sehingga terkesan lebih rapi dan mudah untuk dipahami. Baik, tadi kita sudah selesai membahas konsep MVC secara keseluruhan. Kita selanjutnya akan masuk ke masing-masing komponen, yaitu model, controller, dan view. Pertama kita akan masuk dulu ke bagian model. Jadi model ini tadi udah disebutkan bahwasanya ia adalah bagian yang berhubungan langsung dengan database. Jadi model akan terletak di direktori app/models. Jadi bisa kita buka di sini. Nah, ini nama saya, aplikasi saya nih, makanan strip apps. Jadi model itu terletak di bagian direktori app di sini /models. Nah, di sini letak modelnya. Model itu menjadi representasi objek dalam database agar interaksi dengan database-nya semakin mudah dan efisien. Jadi di Laravel ini ada beberapa fitur untuk model. Ada 2 di sini, yaitu Eloquent ORM dan Soft Deletes. Tapi sebelum kita masuk ke bagian itu, perlu diingat bahwasanya penamaan file model itu disesuaikan dengan nama tabel yang ada pada database dan bersifat camel case. Jadi maksudnya itu di setiap katanya itu harus kapital di depannya. Contohnya tabel user underscore role itu akan memiliki model user itu U-nya besar, kemudian role-nya R-nya besar. Sama kayak pinjem alat itu P-nya besar dan A-nya besar. Jadi di setiap awal kata itu harus kapital. Nah, itu untuk penamaan model. Kita masuk ke fitur model yang pertama, yaitu Eloquent ORM. Object Relational Mapper atau ORM merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus mengetikkan SQL secara manual. Jadi Eloquent ini akan memudahkan kita dalam proses CRUD, create data ataupun read data, update data, delete data dalam suatu database. Itu cukup menggunakan atau memanggil method-method yang udah disediakan. Itu. Jadi dengan Eloquent ini kita akan membuat tabel dalam database itu menggunakan kelas model yang ada di dalam PHP. Jika model sudah diinisialisasi, maka model sudah dapat langsung digunakan sebagai berikut. Jadi di sini ada beberapa metode. Kita lihat, ini maksudnya adalah variabel pegawai. Di mana maksud pegawai where nip 169412 itu adalah, jadi di sini kita akan menggunakan metode untuk memanggil nip pada tabel pegawai di mana nilai nipnya adalah 169412. Kemudian yang kedua ada all. Jadi metode ini akan memanggil keseluruhan isi data pada tabel pegawai. Kemudian ada find or fail 15, itu maksudnya adalah kita akan memanggil pegawai dengan primary key 15 di dalam tabel pegawai. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur yang kedua, yaitu soft deletes. Jadi soft deletes ini kita akan menghapus data
tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database. Jadi memang datanya tuh terlihat hilang, tapi di database datanya itu masih ada. Nih, sehingga data yang dihapus itu dapat dipulihkan kembali jika terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Misalnya nih, kita secara tidak sengaja menghapus suatu data pada sistem. Nah, soft delete ini berfungsi untuk jika pada sistem yang udah hilang, itu di database-nya masih ada sehingga masih bisa dipulihkan. Soft delete itu bekerja dengan mengambil data yang kolom deleted underscore add-nya bernilai 0, sehingga pastikan untuk menambahkan kolom deleted underscore add dengan tipe datetime pada tabel yang diinginkan. Nah, kekurangan kalau misalnya data kita nggak akan pernah hilang dari database walaupun dalam sistem udah dihapus, itu adalah data akan terus menumpuk sepanjang waktu, semakin berjalannya waktu maka data akan semakin banyak. Nah, gimana sih caranya? Kemarin Bapak ada ngejelasin untuk meminimalisir hal tersebut, untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa melakukan penghapusan data setiap 10 tahun sekali. Jadi kalau misalnya data-datanya udah terasa udah lama banget, itu bisa dihapus. Tuh. Setelah selesai membahas model, selanjutnya kita akan masuk ke bagian controller. Controller merupakan jembatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Controller ini terletak pada direktori app/http/controller. Ini bisa dibuka lagi Visual Studio Code-nya. Nah, ada di app, kemudian http, kemudian ini adalah controller, di bagian controller. Jadi perlu diingat sama halnya dengan model, untuk penamaan controller itu bersifat camel case, di mana setiap kata itu harus kapital. Contohnya controller untuk model pegawai, maka pegawai controller .php. Jadi P-nya besar, C-nya besar. Sama dengan halnya pinjem alat controller, itu P-nya besar, A-nya besar, kemudian diakhiri sama controller yang C-nya juga besar. .php. Jadi ada dua jenis controller, yang pertama adalah basic controller, yang kedua adalah research controller. Ini kita bisa lihat langsung nih, bedanya basic sama research itu apa sih? Jadi, basic ini digunakan untuk mengelola rute secara manual. Dia lebih fleksibel, tetapi dia memerlukan lebih banyak kode dan konfigurasi. Kalau misalnya research controller ini, dia menyediakan cara otomatis untuk mengelola rute dan aksi dari CRUD. Ini kita bisa perhatikan. Output kalau misalnya kita buat basic controller, ini coba sebatas ini aja. Begitu kelas, langsung dalamnya ini masih kosong. Kalau misalnya di research controller, dia langsung menyediakan cara otomatis untuk mengelola rute dan aksi CRUD. Langsung keluar function index, create, terus ada store, show, edit, update, kemudian ada destroy. Jadi menggunakan satu metode untuk menangani semua aksi CRUD berdasarkan konvensi, misalnya index untuk menampilkan daftar, store untuk menyimpan, dan lain sebagainya. Kita langsung contohkan aja jenis controller tadi yang basic sama research controller. Jadi pertama kita buka dulu terminal dengan cara ctrl, terus dikasih petik yang ada di samping satu. Oke, kemudian kita copy aja. Kita akan buat namanya ingat ya, harus camel case, harus di setiap kata tuh kapital. Oke, udah dibuat nih. Ini yang basic controller. Jadi dia ini program yang keluar tuh hanya sebatas ini. Kita akan mendefinisikan sendiri. Nah, gimana kalau misalnya kita pakai research controller yang akan langsung menampilkan secara lengkap, ada function index, ada function create, ada store, dan lain sebagainya. Kita bisa copy ini. Buat nah, sama persis sama yang ada di modul pertemuan 2. Langsung keluar di sini function index-nya, langsung ada create-nya, ada store-nya, ada show, edit, update, destroy gitu. Jadi dia lebih lengkap. Baik, di sini ada contoh pegawai controller akan bertugas untuk menangani request terkait dengan data pegawai seperti menampilkan, membuat, memperbarui, dan menghapus pegawai.
Jadi di sini ada public function index. Method ini akan bertugas untuk mengirimkan data pegawai ke view. Kemudian ini ada $batch data, variable data, terus pegawai. Ini adalah sebuah array yang berisi daftar nama pegawai. Dalam hal ini ada Hendra Agustin, Budi Mulia, dan Robin Hood. Kemudian ada patch data, posisi, itu ada $nya juga. Di sini maksudnya adalah mengirimkan data posisi yang udah di-set menjadi dosen. Kemudian ada return view, kemudian halaman pegawai, terus ada $patch data. Itu data dalam patch data itu dikirim ke view bernama halaman strip pegawai yang berlokasi di folder view. Nanti akan ditunjukkan. Jadi di view tersebut kita dapat menampilkan data pegawai dan posisi yang dikirimkan dari controller. Kemudian di sini ada function hapus pegawai. Ini masih kosong. Ini untuk menghapus data pegawai. Kemudian ada public function update pegawai. Ini merupakan metode yang digunakan untuk memperbarui data dari pegawai. Namun juga ini belum ada implementasinya, masih kosong. Nah, di sini ada fungsi index, itu bertugas untuk menampilkan data pegawai ke halaman view. Kemudian halaman underscore pegawai itu menunjukkan file view yang akan dipakai untuk menampilkan data yang dikirimkan oleh controller. Jadi secara keseluruhan pegawai controller ini adalah contoh sederhana dari controller dalam MVC yang bertugas untuk menangani request terkait data pegawai, seperti menampilkan, menghapus, ataupun memperbarui data. Setelah selesai membahas controller, selanjutnya kita akan masuk ke komponen view. Jadi view ini adalah termuka yang bertugas untuk menampilkan data yang dikirim dari controller. Kalau view di Laravel itu terletak di directory resources/view. Ini kita lihat di Visual Studio Code kita. Baru dibuka, katanya di sini view terletak di bagian sini. Diklik, kemudian ada view. Nah, ini. Sini kita akan menggunakan HTML, di mana ini tag HTML menandakan ini merupakan dokumen HTML gitu, elemen standar HTML. Kemudian body itu menandakan bagian isi. Kemudian ada heading 1, ada heading 2. Nah, di sini ada ini dalam kurung kurawal ini, kemudian ada $pegawai, panah nama, itu akan menampilkan nama dari pegawai. Kemudian ini akan menampilkan posisi. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya penamaan file view itu dilakukan dengan lowercase dan ada penambahan .blad.php. Jadi ada .blad.php. Nih, kita lihat di contoh. Di sini ada contohnya index.blad.php. Kemudian ini ada contoh juga nih, pinjam alat .blad.php. Di sini juga udah dikasih tahu bahwasanya untuk format penamaan ada welcome.blad.php. Setelah mempelajari konsep MVC, selanjutnya kita akan masuk ke root Laravel. Bisa diperhatikan pada gambar, di sini ada user request, di mana pengguna itu akan mengirimkan permintaan dia melalui URL, lalu permintaan itu diarahkan ke root yang sesuai di Laravel, lalu root ini akan menghubungkan request ke controller yang mengelola logika aplikasi. Lalu controller ini berinteraksi dengan model untuk mengakses atau memanipulasi data yang didapat dari database. Kemudian hasilnya dikembalikan ke pengguna dalam bentuk tampilan atau view yang dirender oleh controller. Jadi akan ditampilkan ke layar. Di sini kita akan mempelajari 3 root. Pertama ada basic root, root parameter, dan name root. Root pada Laravel merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, root di sini kita akan mempelajari 3, ada basic, ada root parameter, dan ada yang namanya name root. Jadi untuk masing-masing code yang ada di sini sudah saya copy paste ke sebelah kanan saya di Visual Studio Code. Letak untuk root itu di bagian sini, kemudian kita pilih web.php. Saya kecilkan aja nih. Oke. Saya udah copy di sini basic root, kemudian ada root parameter, ada 2 program yang akan kita coba nanti di sini, lalu di sini, kemudian ada name root. Oke, mari kita lihat apa saja perbedaan dari masing-masing root.
Sebelumnya kita udah harus install dulu aplikasi Laravel. Saya udah install, namanya Pegawai Apps. Jadi bisa dicek kembali di video pertemuan 1. Nah, ini adalah tampilan selamat datang pada aplikasi saya. Nah, di sini pada basic root ini kita akan mencoba untuk menampilkan selamat datang di sistem pegawai dengan slash. Maksud di sini adalah, kita komen dulu. Nah, basic root ya. Oke, kita masuk ke ini nanti dulu deh. Basic root. Jadi kalau misalnya nih, ini kita refresh, kita cukup menambahkan slash aja di akhir. Kita dapatkan nih, slash. Jadi kalau kita tar, nah, maka yang keluar adalah selamat datang di sistem pegawai. Karena slash tadi. Oh ya, keterangan dulu ya, root di atas yang menggunakan slash menunjukkan default root yang akan diakses secara otomatis saat aplikasi pertama kali diakses. Yang kedua, kita akan masuk ke root parameter. Penggunaan parameter pada root bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan data tertentu. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kurawal. Jadi itu ada parameter. Udah, ini kita komen dulu. Cara komen di Visual Studio Code itu bisa slash double untuk sebaris, atau kalau misalnya lebih dari satu baris itu bisa slash bintang, terus di akhirnya itu dikasih bintang slash. Kayak gini. Udah selesai, kita masuk yang kedua ya berarti nih. Nah, untuk sekarang kita yang ini dulu. Membuktikan apa sih maksud dari slash pegawai slash parameter 1 ini. Nah, jadi kalau misalnya kita ketikkan URL di sini, pegawai, parameter ini bebas apa saja, sehingga nantinya yang akan ditampilkan pada layar kita itu adalah ID pegawai, _2, spasi, param 1. Param 1 itu yang kita ketikkan pada URL. Contohnya nih, kan tadi namanya pegawai apps.test, ini ada slash pegawai di sini. Udah saya masukin slash pegawai, kemudian slash param. Nah, parameternya saya mau buat 01. Maka yang keluar atau yang muncul pada layar saya adalah ID pegawai param 1 yang saya inputkan. Kalau misalnya yang saya inputkan di sini adalah 15, maka yang muncul juga akan 15 sesuai sama apa yang saya inputkan pada URL. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya ada data yang tidak sesuai, itu bagaimana? Nah, tidak ada, karena di sini untuk prosesnya adalah slash pegawai slash param, dan kita harus lengkapin di sini ada parameternya juga. Nah, apapun yang kita inputkan pada param 1 itu yang di URL setelah slash, maka itu akan ditampilkan di output di sini. Jumlah parameter pada function itu harus sesuai dengan banyaknya jumlah parameter yang ada di URL. Pada contoh kode di atas, parameter itu bersifat required, sehingga parameter harus disertakan di URL. Jika tidak, maka Laravel tidak akan mengenali request yang masuk. Seperti yang saya bilang tadi. Contohnya, tadi kan ada setelah slash ada parameternya, maka yang keluar di layar adalah ID pegawai, kemudian apa parameternya. Nah, kalau misalnya kita buat pegawai aja tanpa param, maka dia akan memunculkan not found, karena dia tidak akan dikenali URL-nya. Jika ingin menerapkan parameter yang bersifat opsional, jadi walaupun gak ada parameternya tetap bisa, maka kita akan menambahkan tanda tanya pada akhir parameternya. Di sini. Jadi jika ingin menerapkan parameter yang bersifat opsional, maka tambahkan tanda tanya pada akhir parameter dan berikan nilai default pada parameter functionnya. Di sini saya udah ketikkan, kita coba. Oke, ini kode programnya. Itu hasil copy dari sini. Sini ada tanda tanya. Oke, coba kita refresh. Nah, dia akan memunculkan
ID tidak tersedia karena kita tidak menginputkan parameter. Ini kalau misalnya diinputkan dia akan muncul. Nah, di sini dia ada dua kondisi, if, else. Kalau misalnya di sini dia memiliki parameter, maka yang akan ditampilkan pada layar adalah ID, spasi, parameter yang kita cari atau yang kita inputkan pada URL. Kalau misalnya tidak ada parameter, misalnya tadi cuma ada slash pegawai, tidak ada parameter yang diinputkan pada URL, maka yang ditampilkan adalah ID tidak tersedia. Jadi ada dua kondisi. Masuk ke name root. Pemberian nama pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root, baik di view maupun di controller. Ini sangat berguna untuk maintenance dan readability code yang lebih baik. Jadi udah di copy paste di sini. Kemudian di sini saya akan melakukan copy paste lagi penggunaan name root. Tapi untuk itu saya akan membuat file baru pada views namanya jabatan.blad.php. Jadi di dalamnya saya copy yang ini. Kemudian di bagian web tadi saya buat root baru. Ini. Mungkin nggak kelihatan ya. Nih. Oke, akan coba kita jalankan. Kita akan coba jalankan di sini slash jabatan. Maka output yang keluar adalah klik di sini. Itu didapat dari view yang tadi di sini yang kita buat. Klik di sini, maka akan diarahkan ke file yang di dalam folder view tadi. Terus kita klik, lalu kembali diarahkan pada jabatan underscore structural slash store di bagian ini. Oke. Setelah mempelajari konsep MVC, root Laravel, selanjutnya kita masuk ke pengenalan Blade Directive. Jadi Blade Directive merupakan salah satu fitur Laravel yang mempermudah dalam penulisan kode PHP pada HTML agar dia itu lebih singkat, lebih ringkas, dan efisien. Fitur ini hanya bisa digunakan untuk file dengan penamaan sebagai berikut. Misalnya nih pada proses cetak data, kita ada tag PHP, kemudian ada echo, lalu kita buat variabel nama. Nah, itu bisa kita persingkat dengan membuat ini ada double kurung kurawal di awal, terus nama variabelnya apa, kemudian ditutup sama double kurung kurawal lagi. Kemudian kalau untuk perulangan atau loop, nah yang bagian for, terus di bagian for each itu kan ada tag PHP-nya ya, terus di sini ada while, itu bisa dipersingkat dengan bentuk seperti ini. For gitu. Yang ini tadi ini bisa dibuat kayak gini, for, kemudian di end for each, and for each, while and while begitu. Dan kondisi juga kayak gitu, sama kayak di sini ada tag PHP untuk if, else if, dan else. Di sini kita bisa buat seperti ini, add if, terus ada else if, else, and if. Contoh lainnya di sini ada switch case gitu, ada for each. Nah, kalau untuk penggunaan command pada HTML secara umum kan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Blade, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi, seperti yang udah dijelaskan bahwasanya Blade Directive ini bisa mempermudah dalam penulisan kode supaya bisa terlihat lebih ringkas dan efisien. Setelah mempelajari konsep MVC, root Laravel, dan pengenalan Blade Directive, selanjutnya saya akan setelah belajar mengenai konsep MVC, root Laravel, dan pengenalan Blade Directive, selanjutnya kita akan masuk ke ekstensi yang ada di Visual Studio Code. Extension pada VS Code itu dapat membuat pengembangan lebih mudah dan efisien. Berikut beberapa extension yang dapat mempermudah dalam pengembangan aplikasi Laravel. Jadi kita akan menginstal beberapa extension pada Visual Studio Code. Nah, kalau misalnya kita buka, biasanya kita di halaman ini, di halaman Explorer. Kita bisa cari yang tampilannya ini, extension, kemudian ketikkan apa extension yang ingin kita install. Di sini ada yang pertama Laravel Extension Pack. Di sini saya udah search. Kemudian tadi saya klik install. Lalu ini sudah terinstall.
extension yang akan menginstal 13 extension lain yang akan mempermudah dalam pengembangan Laravel. Ini sudah berhasil saya install. Selanjutnya kita akan menginstal extension yang kedua, yakni PHP Namespace Resolver, extension yang akan mempermudah dalam melakukan import class. Kita bisa search di sini PHP Namespace, samain nama gambarnya, kita cari yang Mehdi Hasan, berarti yang di sini. Kemudian kita install, lalu kita tunggu aja proses installnya. Di sini udah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke ekstensi yang ketiga, yaitu PHP FMT. Ini, waduh, dihapus dulu. PHP FMT, PHP, tadi ada yang paling atas. Oke, yang ini. Extension yang akan merapikan space antar karakter kode PHP secara otomatis, kita install. Selanjutnya kita akan masuk ke ekstensi yang akan memudahkan saat pembuatan tag HTML, di mana ada auto close tag yang akan membuat tag penutup secara otomatis. Lalu ada auto rename tag yang akan merename tag saat salah satu tag diganti namanya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita buat tag HTML, maka dia akan secara otomatis membuat penutup dari tag HTML. Lalu kalau misalnya untuk auto rename tag, misalnya ada tag yang namanya margin. Nah, penutupnya kan juga /margin. Itu kalau misalnya tag marginnya kita ubah jadi alpha, maka nanti tag yang di bawahnya itu juga secara otomatis berubah jadi alpha. Jadi kita nggak perlu scroll jauh-jauh sampai ke bawah untuk merubah bagian yang sama, tag yang sama gitu. Kita bisa cari di sini. Sebelumnya saya udah install yang auto close tag, kemudian bisa cari juga auto rename tag. Di sini udah diinstal juga. Kemudian yang terakhir ada ekstensi yang akan mengcapture ataupun meng-screenshot baris-baris codingan dengan cantik. Biasa itu kalau mau ditulis ke laporan biar fotonya bagus, SSN program codingnya bagus, itu kita bisa pakai code snap. Nih udah diinstal. Selanjutnya ada challenge pembuatan root. Buatlah root pada root/web.php di sini dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi di sini ditugaskan untuk membuat basic root dan root parameter itu mengikuti sama modul yang ada sebelumnya. Di sini untuk basic root diminta untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Kita akan menggunakan function bawaan PHP untuk mendapatkan tanggal dan waktu tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat lagi materinya di bagian ini, basic root. Ini adalah jawaban saya di sebelah kanan. Root get. Jadi begitu ada slash, itu ketika kita buka halaman aplikasi yang udah dibuat tadi, itu maka langsung menampilkan apa yang ingin kita lakukan. Misalnya di sini nih, saya buat slash yang ingin saya tampilkan pertama kali ketika halaman web itu terbuka, URL itu dibuka, maka ini saya akan menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Penjelasan dari programnya, di sini ada default time zone, itu maksudnya adalah saya mengatur waktu dan tanggal saat ini itu dengan time zone atau area waktu Asia atau Jakarta. Nah, kemudian untuk variabel tanggal dan waktu itu ada format bawaan dari PHP, itu date, itu untuk memanggil waktu saat ini. Formatnya itu ada year, month, day, terus ada jam, menit, dan second. Nah, itu hanya berupa format. Kalau misalnya formatnya diubah, entah itu year-nya dihilangin, maka yang keluar nanti cuma bulan dan tanggal. Jadi nggak begitu berpengaruh. Terus nanti kalau kita buka halaman URL-nya, maka akan muncul tanggal dan waktu saat ini, lalu akan memanggil ini variabel tanggal waktu. Kita coba aja. Oke. Nih tadi ya, kalau misalnya kita buka nih, anggap belum tahu. Nah, yang akan ditampilkan ini. Sesuai dengan waktu dan tanggal saat ini, 21.50 tanggal 24 bulan 9 2024. Ini format tahun, bulan, tanggal, kemudian di jam, menit, dan detik. Kalau misalnya kita ganti nih year-nya jadi month. Nah, ini bulan dan tanggal. Jadi sebenarnya ini tidak berpengaruh, itu hanya format penulisan saja.
Nah, itu. Selanjutnya kita akan masuk ke challenge yang kedua, yaitu root parameter. Sebuah root yang akan menyediakan dua parameter dengan menetapkan logika berikut. Jika parameter satunya 0, maka eko parameter 2. Jika parameter 2-nya 0, maka eko parameter 1. Jika keduanya tidak 0, maka buat parameter 1 kali parameter 2. Dan jika kedua parameter sama dengan 0, tampilkan silahkan masuk parameter. Oke, ini jawaban saya di sebelah kanan. Maksudnya di sini adalah kita harus buat dulu di bagian sini. Jadi maksud logika yang ada di sini adalah kalau misalnya parameter 1 dan parameter 2-nya sama dengan 0, sama-sama 0, maka yang akan muncul pada halaman web ini adalah silahkan masuk parameter. Kalau misalnya param satunya 0, param 2-nya terserah apa, maka yang dicetak adalah param 2. Kalau misalnya param 2-nya 0, param 1-nya entah apa, maka yang dicetak akan param 1. Kalau misalnya dua-duanya sama-sama enggak 0, maka yang dicetak adalah perkalian antara param 1 dikali dengan param 2. Kita coba aja. Di sini param 1-nya kita coba 0 dan param 2-nya kita coba 0. Makanya keluar adalah silakan masuk parameter. Nah, kita coba yang else if param 1-nya sama dengan 0. Oke. Ini udah benar nih, param 1-nya sama dengan 0. Param 2-nya kita buat yang lain deh, misalnya 1. Maka yang akan dicetak adalah param 2. Yang dicetak adalah 1. Misalnya nih, param 2-nya saya param 2-nya kita buat 15, maka yang dicetak tetap 15 itu. Nah, kalau misalnya yang ketiga nih, kondisi ketiga, else if param 2 sama dengan 0, param 1-nya bebas berapa? Kita buat 23 deh. Kita buat 0. Param 2-nya 0. Mengikuti kondisi yang ini. Maka yang dicetak pasti 23 atau param 1. Kita coba enter. Benar kan? 23. Nah, kalau misalnya dua-duanya enggak 0, baik itu param 1 ataupun param 2, param 1-nya 2, param 2-nya 3, maka yang dicetak adalah param 1 kali param 2, yaitu 6. Oke. Baik, selesai sudah pemaparan materi saya pada pertemuan 2 mata kuliah pemrograman framework. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.